Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Batu roh api. Batu roh api apa? Tepat ketika Xiaoyan menanyakan kata ini dengan heran, pintu dibuka lagi dari luar, dan dua pria dan dua wanita masuk dari luar. Huang Funan, yang berjalan di depan, mendengar pertanyaan terkejut Xiaoyan dengan sangat penasaran. Xiaoyan sangat senang melihat Huang Funan dan yang lainnya masuk. Saat matanya menyapu Huang Funan dan Tuo She, mata Xiaoyan berkilat karena terkejut, tapi kemudian berubah menjadi bersemangat. Apakah kamu sudah menembus level 12? Huang Funan mengangkat dagunya dengan bangga, kenapa? Kamu diperbolehkan menembus ke level 13, tapi kami tidak diperbolehkan menembus ke level 12. Meskipun Tuo She tidak berbicara, kegembiraan di wajahnya tidak dapat dihalangi. Bahkan matanya memancarkan emosi gembira. Terobosan ini murni kegembiraan yang tidak terduga. Terakhir kali, karena Yan Qianqian baru saja mencapai puncak level ke-11 dahulu kala, kali ini di bawah rangsangan Xiaoyan, mereka benar-benar berhasil menerobos lagi. Xiaoyan tersenyum tipis, naik dan meninju bahu Huang Funan, selamat. Selamat. Huang Funan juga meninju Xiaoyan, keluar dari sini. Saat kekuatanku melebihi kekuatanmu, kamu bisa mengucapkan selamat lagi padaku. Maka kamu tidak akan pernah mendengarnya lagi seumur hidupmu. Bisakah kamu berharap padaku? Tidak bisa. Haha, mendengarkan pertengkaran antara Huang Funan dan Xiaoyan dari waktu ke waktu, Suner tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dia sedikit terstimulasi. Ketika mereka masih abadi, dia telah menerobos ke yang abadi, dan sekarang mereka semua telah menerobos satu demi satu. Xiaoyan telah mencapai tingkat ke-13, tetapi dia sendiri masih berada di puncak tingkat ke-14. Dia tidak dapat menembus penghalang Dewa Abadi, yang membuat hatinya aku tidak dapat membantu tapi merasa sedikit putus asa. Xiaoyan tidak menyadari keanehan Suner, tapi si Kongming menyadarinya. Tapi yang dia temukan bukanlah keputusasaan Suner, tapi aura samar yang keluar dari tubuh Suner, yang sepertinya juga ada di tempat misterius itu merasakannya pada pria berjubah hitam, tapi dia tidak yakin. Lagi pula, dia tidak banyak berhubungan dengan pria berjubah hitam. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa aura ini adalah yang ada pada pria berjubah hitam, tapi bahkan jika bukan, itu sangat mirip. Bisakah putri kota kekaisaran kuno yang bangga ini menjadi agen rahasia yang ditempatkan oleh pria berjubah hitam di kota kekaisaran kuno? Memikirkan kembali apa yang telah dia selidiki sebelumnya, si Kongming tiba-tiba mendapat ide yang berani. Jika dia bisa mengetahui keberadaan pria berjubah hitam itu melalui Suner, bukankah dia bisa melaporkannya kepada atasan? Mungkin jika atasan senang, mereka bisa menghadiahinya beberapa pil untuk dicoba. Setelah mendapat ide ini, si Kongming menyela pembicaraan mereka. Karena kalian semua ada di sini, izinkan aku memberitahumu rahasia tentang batu roh api. Oke. Begitu mereka mendengar bahwa ada rahasia yang harus didengar, mata Huang Funan dan Huang Tingyu berbinar pada saat yang bersamaan. Tindakan mereka persis sama, tidak memasuki rumah yang sama. Jadi mereka semua duduk di kamar dan mendengarkan dengan tenang cerita si Kongming. Ini harus dimulai dengan pertanyaan bahwa aku baru saja dibebaskan dari kastil Voldiva oleh Xiaoyan. Saat itu, aku mengalami beberapa luka dalam karena lama terjebak di dalam kastil, jadi aku pergi kemanapun aku mencari ramuan ajaib untuk menyembuhkan luka fisik saya, tetapi ketika saya bepergian ke seluruh negeri untuk mencari ramuan itu, saya tidak sengaja menemukan rahasia yang tidak biasa. Saya menemukan bahwa di seluruh dunia peri, ada banyak kekuatan besar dan kecil yang telah mencuri batu roh api dalam tingkat yang berbeda-beda. Sejalan dengan gagasan bahwa skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan, sebagian besar kekuatan belum mengumumkan masalah ini. Sebaliknya, dia mengirim orang kepercayaannya untuk menyelidiki secara diam-diam di dalam keluarga, tetapi kebanyakan dari mereka akhirnya tidak meninggalkan apapun karena tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Terutama di antara keluarga pemilik tambang batu roh api, fenomena hilang dan dicuri menjadi semakin umum. Sudah jelas, dan jumlahnya sangat besar. Petik 2. Berbicara tentang ini, saudara Xiao dan Suner hanya bisa mengangguk. Xiaoyan dan yang lainnya juga tahu betul tentang masalah ini, mengetahuinya dengan baik, tetapi menurut saya ini hanya fenomena terisolasi. Dari apa yang dikatakan si Kongming, apakah fenomena ini juga ada pada kekuatan lain? Dibandingkan dengan Xiaoyan dan yang lainnya,
Yan Qianqian tidak tahu apa-apa tentang ini sebelumnya, dia hanyalah seorang suci. Dengan keberadaan pemimpin klan, dia hampir tidak peduli tentang apapun kecuali sesekali menunjukkan wajahnya pemimpin klan. Dia tidak terlalu paham dengan urusan di Istana Haotian, jadi kecil kemungkinannya dia akan mengetahui tentang pencurian batu roh api. Melihat ekspresi wajah Xiao Yan dan yang lainnya, si Kongming mengangguk dan melanjutkan, karena kalian semua tahu, ini akan lebih mudah. Saya yakin Anda juga telah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini, dan bahkan mengatakan bahwa Anda sendiri yang telah menyelidiki masalah ini. Hasil akhir dari penyelidikan adalah orang-orang tersebut menjual batu roh api curian tersebut ke gedung Wanhua setempat, dan akan sulit untuk melacak jejak mereka lebih jauh. Namun setelah diselidiki, saya menemukan bahwa Wanhua Lou bukanlah tujuan akhir mereka. Batu roh api dalam jumlah besar ini kemudian secara diam-diam dipindahkan oleh Wanhua Lou ke tempat lain yang tidak diketahui oleh siapapun. Tapi itu dijaga ketat dan ada batasan pada orang-orang yang berada di kelas abadi, jadi aku tidak bisa masuk. Namun, aku berjongkok di depan pintu untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa Wanhua Lou bukan satu-satunya yang akan menggunakan roh api. Ketika batu itu diangkut ke sana, banyak kekuatan di sekitarnya akan melewati menara Wanhua, atau langsung mengirim batu roh api itu ke sana, seperti kekuatan yang terorganisir dan disiplin. Petik 2. Sambil mendengarkan perkataan si Kongming, Xiao Yan memikirkan tentang apa yang telah mereka temukan sebelumnya. Faktanya memang seperti yang dikatakan si Kongming, tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Akan sangat bagus untuk melarikan diri hidup-hidup punya waktu untuk pergi. Aku memikirkan banyak hal lain, tapi sekarang setelah aku mendengar apa yang dikatakan si Kongming, sepertinya memang begitu. Kemudian, saya pindah ke banyak gedung Wanhua, dan kemudian saya menemukan bahwa bangunan tersebut sepertinya terpecah. Artinya, tidak semua gedung Wanhua mengirimkan batu roh api ke tempat yang sama, tetapi ke tempat yang sama di beberapa negara bagian. Gunakan suatu tempat, dan tempat ini harus berada di tengah-tengah negara bagian tersebut, dan umumnya terletak di tempat terpencil, kebanyakan di tempat terpencil seperti gurun, namun ini tetap bukan titik akhirnya. Sesekali, saya menemukan seseorang akan datang ke tempat rahasia ini, dan peran orang tersebut adalah mengambil semua batu api yang mereka kumpulkan. Setelah melewati beberapa tangan, mereka akhirnya kembali ke Menara Wanhua lagi. Namun, Menara Wanhua ini bukanlah Menara Wanhua. Apa maksudmu? Huang Funan bertanya dengan bingung. Apakah ada tempat kedua di sini yang juga disebut Menara Wanhua? Si Kongming melanjutkan menjelaskan, yang saya maksud adalah tingkat gedung Wanhua di sana lebih tinggi dari sebelumnya. Level, apakah Menara Wanhua ini dibagi menjadi beberapa tingkatan? Huang Funan bahkan lebih terkejut lagi. Apakah Menara Wanhua ini dibagi menjadi beberapa tingkat kekuatan seperti manusia? Jelas, Huang Funan punya ide berbeda. Saya tidak berbicara tentang level itu, saya berbicara tentang perbedaan antara cabang dan kantor pusat. Cabang-cabang Menara Wanhua ada di seluruh negeri dongeng. Pasti ada rencana pengelolaan kolektif di antara mereka. Dikatakan bahwa markas mereka adalah di suatu tempat bernama Tempat Beijing, dan mereka memiliki lebih dari 1000 cabang, sehingga mereka memiliki beberapa tingkatan cabang sesuai dengan kemakmuran dan lokasi geografis, dan mereka hanya memindahkan batu roh api secara langsung ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada milik mereka. Gedung Wanhua, saya tidak bisa menemukannya lebih jauh. Cara transportasi mereka terlalu tersembunyi, tapi saya kira mereka akan menyerahkannya langsung lapis demi lapis, dan akhirnya menyerahkannya ke markas. Tapi kenapa mereka tidak menyerahkannya selapis demi selapis saja, daripada membawanya ke level ini? Bukankah itu lebih merepotkan? Xiao Yan langsung mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya, dia mengira Menara Wanhua hanyalah jalan perantara. Itu hanya media untuk batu roh api. Sekarang tampaknya Wanhua Lou memainkan peran besar di dalamnya. Dan dari apa yang dikatakan si Kongming, tampaknya Wanhua Lou adalah dalang pencurian batu roh api. Saya tidak tahu tentang itu. Saya kira itu untuk menyembunyikan masalah ini. Si Kongming menggelengkan kepalanya dan berkata. Tapi, apa yang mereka inginkan dengan begitu banyak batu roh api? Dan mereka tidak bisa dimakan. Huang Tingyu bertanya dengan bingung, meskipun batu roh api ini sangat berharga, namun hanya untuk orang yang memiliki api, dan fungsinya untuk digunakan saat mengubah api, namun meskipun digunakan, tidak mungkin untuk menggunakannya, banyak batu roh api.
Jumlah batu roh api yang dicuri di seluruh dunia peri adalah angka yang sangat besar. Apa gunanya menara Wanhua dengan mengumpulkan begitu banyak batu roh api? Saya tidak tahu. Ini juga merupakan pertanyaan yang mengejutkan si Kongming. Wanhualou dan yang lainnya memonopoli hampir seluruh bisnis penjualan di alam abadi, ditambah cara unik mereka untuk menarik uang-uang. Tapi jika bukan karena uang, apa yang bisa mereka lakukan dengan begitu banyak batu roh api? Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak batu roh api, saya tahu bahwa bukanlah hal yang baik bagi mereka untuk mengumpulkan batu roh api di mana-mana. Selain itu, selain batu roh api, Wanhualou telah mengumpulkan berbagai macam batu roh api, jenis batu roh api dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengumpulkan harta karun langka, ramuan dan ramuan. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan mereka menjadi lebih sering mengumpulkannya secara diam-diam, tetapi baru-baru ini mereka memasang pemberitahuan dengan meriah dan secara terbuka mengenakan harga tinggi. Saya selalu merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun saya tidak dapat menemukan apapun. Hingga beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa Istana Tianlang dan Menara Wanhua telah lama berhubungan dekat. Jiao Lang, penguasa Istana Tianlang, sering mengunjungi Menara Wanhua buku besar, dan ada banyak rahasia yang tidak diketahui yang tercatat di buku besar itu. Jadi saya pergi ke Istana Tianlang untuk mencarinya, tetapi saya tidak menyangka akan ketahuan begitu saya sampai di sana. Pasti ada rahasia tersembunyi di balik perilaku Wanhualou dan yang lainnya, dan rahasia ini pada akhirnya dapat mempengaruhi orang-orang di dunia, dan saya curiga pria berjubah hitam mungkin adalah dalang di balik ini, atau orang di balik layar singkatnya, dia pasti ada hubungannya dengan pencurian batu roh api. Bagaimanapun, kita telah menyinggung perasaannya, dan cepat atau lambat dia akan mendatangi kita. Bagaimana kalau kita menyerang dulu? Apakah Anda tertarik untuk ikut dengan saya untuk menyelidikinya secara menyeluruh? Petik 2. Si Kongming sengaja membicarakan masalah ini secara besar-besaran, berharap Xiao Yan dan yang lainnya setuju untuk menyelidiki masalah tersebut bersamanya, jika tidak mungkin menyelesaikannya dengan kekuatannya sendiri. Setelah si Kongming mengatakan ini, semua orang terdiam. Pro dan kontra dari masalah ini sangat jelas. Siapapun yang memiliki pandangan yang tajam dapat melihat sekilas bahaya yang terkandung dalam masalah ini. Kekuatan berani menentang mereka secara terbuka, dan jika Anda ingin menyelidiki masalah ini, Anda harus menjadi musuh Wanhualou. Beberapa dari mereka saja tidak cukup untuk menahan gelombang serangan dari Wanhualou, ditambah jubah hitam yang kuat. Sobat, Xiao Yan dan yang lainnya sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Meskipun Xiao Yan sendiri sedikit penasaran dengan masalah ini, dia hanya penasaran dan tidak berniat ikut campur dalam urusan orang lain. Apa hubungannya dunia dengan dia? Adapun pria berjubah hitam, jika dia ingin membunuh mereka, tidak ada satupun dari mereka yang akan kembali. Senior Sikong, aku, Xiao Yan baru saja membuka mulutnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar Suner, yang diam, tiba-tiba menyela. Saya setuju. Apa? Suner tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Suner biasanya tidak peduli dengan hal-hal ini. Paling-paling, Xiao Yan setuju. Ingin berpartisipasi. Apakah dia tidak tahu taruhannya? Atau ada hal lain yang tersembunyi di dalamnya? Menghadapi persetujuan Suner, si Kongming bahkan lebih terkejut lagi. Bukankah Suner ini adalah agen rahasia dari pria berjubah hitam yang ditempatkan di kota kekaisaran kuno? Mengapa Anda setuju untuk menyelidiki identitas pria berjubah hitam ini? Mungkinkah penilaiannya salah? Atau apakah Suner berusaha keras untuk mendapatkannya? Faktanya, Suner punya pertimbangannya sendiri. Dia, seperti Xiao Yan, tidak terlalu peduli dengan batu roh api atau orang biasa di dunia bahwa pria berjubah hitam kemungkinan besar adalah dalang di balik kasus Lingxi. Sejak dia bertemu dengan pria berjubah hitam, dia selalu merasa bahwa amnesianya ada hubungannya dengan pria berjubah hitam, jadi untuk mengetahui penyebab amnesianya dan memulihkan ingatannya, dia harus dekat dengan pria tersebut, dalam jubah hitam, dan hanya dengan menyelidiki kasus batu roh api dia bisa berhubungan dengan pria berjubah hitam. Namun, meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Suner setuju, dia tahu bahwa Suner bukanlah tipe orang yang impulsif. Karena dia setuju, pasti ada alasannya, dan Suner setuju, jadi apa yang bisa dia lakukan? Pelindung bunga, bisakah kamu mengabaikannya lagi? Saya setuju. Mendengar bahwa Xiao Yan juga santai, desahan panjang datang dari sekelilingnya. Xiao Yan benar-benar seorang istri yang tegas.
Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Suner memberinya tatapan terima kasih. Sekarang Xiao Yan telah setuju, mereka yang berteman tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa untuk menemani sang pria. Melihat mereka setuju, si Kongming menghela nafas lega. Dia seharusnya berterima kasih kepada Suner. Jika bukan karena Suner, dia tidak akan bisa melakukan ini hari ini. Oke, karena semua orang setuju, ayo kita istirahat dulu. Mari kita bahas arah penyelidikan ini besok. Setelah itu, semua orang kembali ke ruangan masing-masing. Karena mereka telah memutuskan untuk bersaing dengan Wan Hualou, mereka harus selalu berhati-hati dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah kembali ke kamar, Xiao Yan berpikir tentang bagaimana dia bisa menyelidiki rahasia Wan Hualou tanpa membiarkan Wan Hualou melacaknya. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran dengan Wan Hualou. Dia bahkan ingin membuka cabang di seluruh dunia peri seperti Wan Hualou. Namun dengan monopoli Wan Hualou, Yan miliknya tidak memiliki ruang untuk tampil sama sekali. Jadi kali ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang bagus, namun ia harus memikirkan matang-matang bagaimana menerapkannya dan tidak terlalu gegabah. Tok tok tok. Pada saat ini, ketukan kecil di pintu mencapai telinga Xiao Yan, mengganggu pikirannya. Xiao Yan bangkit dan berjalan ke pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Suner berdiri di sampingnya dengan kepala menunduk. Suner, apakah kamu di sini? Masuk. Xiao Yan sama sekali tidak terkejut saat melihat kedatangan Suner. Saat Suner memberinya tatapan penuh terima kasih, dia tahu bahwa Suner pasti akan datang malam ini, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu saja, dengan cepat. Suner menundukkan kepalanya setelah memasuki rumah bahkan tanpa melihat ke arah Xiao Yan. Ini mengejutkan Xiao Yan. Suner tidak pernah seperti ini. Suner, tidak apa-apa. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Apakah ada hal lain yang tidak bisa kamu katakan kepadaku? Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan akurat menggenggam tangan kecil Suner yang penuh berkeringat. Aku tidak tahu apakah itu karena gugup atau alasan lain, tapi saat Xiao Yan memegang tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. Suner, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan tidak bisa tidak khawatir tentang kelainan Suner. Suner menggelengkan kepalanya dalam diam, dan kemudian berbisik, Xiao Yan, tahukah kamu konsekuensi dari menyetujui masalah ini? Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kakakmu Xiao Yan ada di sini, lakukan saja apa yang kamu suka dan serahkan sisanya padaku. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, tubuh Sun bergetar semakin hebat. Dengan suara centang, setetes air mata jatuh ke tanah, menciptakan percikan air yang indah ke tanah. Apa yang dia lakukan? Mengapa Suner tiba-tiba menangis? Dia segera berjongkok, mencondongkan tubuh dan menatap kepala Suner yang tertunduk, dan menyeka air mata di wajah Suner dengan tangannya. Suner, ada apa denganmu? Jika kamu punya keluhan, katakan padaku, dan jangan menyimpannya dalam hatimu. Setelah mendengar kata-kata ini, Suner tiba-tiba membuka lengannya dan memeluk leher Xiao Yan, menyandarkan kepalanya ke leher Xiao Yan. Air mata jatuh di leher Xiao Yan setetes demi setetes, dan pada saat yang sama, jatuh ke leher Xiao Yan hatinya, dia juga membuka lengannya dan memeluk Suner erat-erat, menggunakan suhu tubuhnya sendiri untuk menghangatkan tubuh dingin Suner. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Suner, tapi apapun yang terjadi, dia tahu itu dia akan di pihak Suner. Xiao Yan, kenapa kamu begitu baik padaku? Suner mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan mata merah dan bertanya sambil terisak. Dia tahu konsekuensi dari masalah ini, tapi itu untuk dirinya sendiri hanya tinggal bersamanya. Suner sangat tersentuh oleh keinginannya untuk mengambil risiko, tapi dia tahu bahwa alasan mengapa Xiao Yan bersedia melakukan ini adalah karena istrinya, Suner, bukan untuk Gu Zilingnya. Dia sudah lama bersama Xiao Yan, dan dia tidak tahu apakah dia Gu Ziling atau Suner. Meskipun Xiao Yan selalu mengatakan bahwa dia adalah Suner, dia tidak bisa memikirkan apapun sekarang tidak yakin. Apakah saya benar-benar, Suner, itu? Bagaimana jika, Suner, yang asli kembali suatu hari nanti? Akankah Xiao Yan meninggalkannya tanpa ampun? Dia sudah terbiasa dengan kelembutan dan memanjakan Xiao Yan. Begitu dia kehilangannya suatu hari nanti, dia yakin dia tidak akan terbiasa. Dapat dikatakan bahwa Gu Ziling telah jatuh cinta pada Xiao Yan yang teliti ini tidak terlalu tampan dan tidak terlalu kuat, dia bisa mengangkat langit untuknya dengan tubuh rapuhnya.
Semakin lama dia menghabiskan waktu bersama Xiao Yan, semakin besar keinginan Suner untuk memulihkan ingatannya. Dia ingin tahu apakah dia adalah Suner yang beruntung. Dia takut semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya, semacam kecemburuan yang kuat terhadap Suner, itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan kemunculan pria misterius berjubah hitam membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia muncul di kamar Xiao Yan sekarang. Bodoh, karena kamu adalah istriku, jika aku tidak baik padamu, kepada siapa aku harus bersikap baik? Xiao Yan mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Sun dan berkata, matanya sangat menyayanginya. Mendengar kata-kata tersebut, Suner tertegun dan menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong. Benar saja, dalam hati Xiao Yan, dia akan selalu menjadi Suner. Dia harus melakukan sesuatu demi kebahagiaannya sendiri dia, bahkan jika Suner benar-benar kembali, dia tidak akan meninggalkannya sendirian, jadi dia membuat keputusan besar di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menarik kepala Xiao Yan ke bawah, memejamkan mata, mencium mulut Xiao Yan. Mata Xiao Yan membelalak kaget melihat gerakan Suner yang tiba-tiba. Apakah ini masih Suner yang pemalu? Apa sebenarnya yang mendorongnya melakukan hal gila seperti itu? Tapi, dia menyukainya. Xiao Yan dengan cepat bereaksi, dan perlahan-lahan melingkarkan tangannya di pinggang Suner, dia segera membalikkan punggungnya dan mencari rasa manisnya di mulut Suner. Keduanya berciuman tak terpisahkan, dan tangan Xiao Yan tidak bisa menahan diri secara bertahap naik ke dua puncak. Runtuhnya area sensitif membuat Suner langsung bereaksi. Dia tanpa sadar mendorong Xiao Yan menjauh dan terengah-engah. Saat dia melihat dengan jelas bahwa orang di depannya adalah Xiao Yan, tubuhnya kembali melunak. Melihat tingkah Suner, meskipun Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman sekarang, dia tidak ingin memaksa Suner. Dia menggaruk kepalanya dan hendak meminta maaf ketika dia mendengar suara kecil datang dari depan Xiao Yan. Jangan di sini. Mendengar ini, api yang padam di hati Xiao Yan tiba-tiba mulai menyala lagi. Dia meringkuk di sudut mulutnya, melangkah maju, memegang pinggang Suner, dan berjalan menuju ruangan di tengah seruan Suner tempat tidur empuk. Suner, apakah kamu tidak menyesalinya? Tidak ada penyesalan. Lalu terdengar suara gemerisik orang melepas baju, dan tak lama kemudian, erangan tertahan wanita itu pun terdengar. Di luar jendela, cahaya bulan yang terang menggantung di langit. Segalanya tampak begitu sunyi dan damai, itu adalah malam yang indah. Keesokan harinya, Xiao Yan adalah orang pertama yang bangun di bawah sinar matahari. Setelah bangun, dia melihat Suner tidur nyenyak di sampingnya, dengan seluruh tubuhnya meringkuk, seperti binatang yang terluka. Ibarat anak kucing, saat tidur pun ia selalu waspada terhadap perubahan di sekitarnya. Xiao Yan memahami bahwa ini adalah posisi tidur yang sangat tidak aman, dan posisi tidur ini tidak dapat dilakukan dalam semalam. Ketika dia berada di benua Douqi, Suner tinggal di keluarga Xiao sebagai seorang anak. Meskipun dia periang, dia datang dengan sebuah misi, dan rasa amannya masih sangat buruk. Kemudian, ketika saya kembali ke suku kuno, saya meluangkan waktu untuk berlatih setiap hari, dan saya tidak pernah melepaskan kewaspadaan saya terhadap lingkungan sekitar. Baru setelah mereka melenyapkan Kaisar Jiwa, saya memiliki kedamaian selama beberapa hari, tapi belum ada kedamaian. Tidak lama kemudian, Xiao Yan naik dan pergi lagi. Bahkan jika Suner tidak membicarakannya, Xiao Yan tahu betapa sulitnya itu, apalagi setelah datang ke sini. Dapat dikatakan bahwa seluruh hidup Suner telah dihabiskan dalam kesulitan karena menjadi pengungsi, dan hanya beberapa hari kehidupan yang benar-benar baik telah berlalu. Meskipun dia terlihat glamor, kuat, dan putri surga yang bangga, dihormati oleh ribuan orang-orang, siapa yang tahu kesulitan dan penderitaan yang dia alami di balik layar. Justru karena kesulitan dan kemunduran inilah Suner memiliki rasa aman yang buruk. Melihat kerutan Suner dalam tidurnya, Xiao Yan tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan dahi. Dia ingin menghaluskan dahinya untuknya, tetapi begitu tangannya menyentuh dahi Suner, Suner langsung terbangun. Membuka matanya dan melihat Xiao Yan di depannya, dia perlahan menjadi rileks. Mengingat apa yang dia lakukan tadi malam, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karena malu. Melihat ekspresi malu-malu Suner, Xiao Yan mau tidak mau mengulurkan tangan dan memeluknya. Berbaring di pelukan Xiao Yan, merasakan suhu tubuh Xiao Yan yang panas dan mendengarkan detak jantungnya yang berdebar kencang, Suner merasa sangat nyaman. Setelah dia tenang,
dia mulai berbicara dengan Xiao Yan tentang alasan mengapa dia setuju untuk menyelidiki kasus batu roh api. Xiao Yan memegang suner yang telanjang dan mendengarkan dengan tenang dia menceritakan pikirannya. Entah betapa bertekadnya dia untuk menekan dorongan jahat di tubuhnya yang ingin menekan suner, namun, suner, yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, tidak menyadari semua ini dan masih menceritakan kisahnya. Setelah Suner selesai menceritakan kisahnya, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa dia begitu bertekad untuk menyelidiki insiden batu roh api. Tapi karena mungkin ada hubungan antara jubah hitam dan amnesia Suner, jadi demi Suner, dia harus pergi menemui pria berjubah hitam ini untuk sementara waktu. Namun sebelum bertemu dengan pria berjubah hitam ini, ia harus memikirkan strategi untuk menghadapi Menara Wanhua. Siang hari itu, mereka semua datang ke kamar Si Kong Ming untuk bertemu. Karena Si Kong Ming kurang begitu mengenal mereka, maka untuk menunjukkan ketulusannya, Si Kong Ming mengeluarkan buku rekening yang telah dicarinya dari Istana Sirius. Buku rekening ini dengan jelas mencatat setiap transaksi antara Istana Tianlang dan Menara Wanhua. Dikatakan sebagai transaksi, namun nyatanya hanya bisa dianggap sebagai persembahan terselubung. Dilihat dari buku rekening, Istana Tianlang memberi Menara Wanhua ribuan batu roh api dan beberapa bahan obat berharga atas nama transaksi setiap tahun selama ini. Semua ini berharga, tetapi dari Menara Wanhua namun, Lou hanya membawa kembali sedikit jumlah ramuan atau senjata, terkadang bahkan tidak ada sama sekali. Meskipun saya tidak tahu kondisi apa yang digunakan Wanhua Lou untuk membuat Jiao Lang setuju untuk membayar begitu banyak upeti kepada mereka setiap tahun, satu hal yang pasti, yaitu, sejak Jiao Lang dan Wanhua Lou mulai berbisnis, Jiao Lang kekuatannya telah meningkat pesat. Ini mungkin alasan mengapa dia bersedia bekerja untuk Menara Wanhua, dan mungkin inilah alasan mengapa Menara Wanhua dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan. Ada beberapa hal penting yang dicatat dalam buku rekening ini, dan itulah tujuan perjalanan Si Kong Ming. Itulah alamat tempat misterius di mana batu roh api ini akan diangkut setelah keluar dari Menara Wanhua. Secara logika, mustahil bagi Jiao Lang untuk mengetahui alamat ini pada levelnya. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengangkut batu roh api ke Menara Wanhua, juga alamat ini tertulis di buku besar. Namun, karena dia menuliskannya di buku rekening, masalah ini menjadi lebih mudah ditangani. Mereka mengeluarkan peta dan menandai lokasi tempat itu di peta. Saya pikir kita harus mencari waktu untuk pergi ke tempat tinggal ini, dan kemudian mencari cara untuk membunuhnya dalam satu pot, kata Si Kong Ming sedikit bersemangat. Batu roh api yang dia inginkan tidak terlalu besar. Namun, dengan batu roh api ini, akan lebih mudah untuk meminta seorang master untuk menyempurnakan ramuan atau menyempurnakan senjata di masa depan. Saya kira tidak demikian. Xiao Yan langsung menolak saran Si Kong Ming. Mereka pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Jika Suner tidak meledak pada saat kritis, mereka akan berubah menjadi segenggam pasir kuning di gurun taruhannya terlalu tinggi di sana. Apa maksudmu? Si Kong Ming merasa sangat tidak senang dengan penolakan Xiao Yan. Dia berpikir bahwa Xiao Yan masih kecil. Apa yang dia tahu? Dia berani menyangkal keputusannya dari ambang hidup dan mati. Saya pikir kita harus menyerang di sini. Xiao Yan menunjuk ke suatu titik di peta dan berkata. Melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Yan, semua orang hanya bisa melebarkan mata mereka. Maksudmu menyerang Menara Wanhua secara langsung? Huang Funan bertanya dengan heran. Itu benar. Kemudian Xiao Yan menunjuk lokasi gedung Wanhua di peta dan berkata, gedung Wanhua ini terletak di pusat kota, dan papan nama emas gedung Wanhua ada di sana. Mereka pasti tidak menyangka ada yang akan menyerang mereka, mengambil mereka secara tiba-tiba dan menyerang mereka tanpa persiapan. Kita pasti bisa menjatuhkan mereka dalam satu gerakan, dan karena tempat lain itu memiliki banyak batu roh api, pasti akan dijaga ketat, jadi akan sulit bagi mereka, kita untuk melakukannya. Semua orang mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan, tapi yang terpenting adalah begitu mereka menyinggung Menara Wanhua, itu sama dengan memprovokasi sarang lebah. Balas dendam selanjutnya bukanlah sesuatu yang mereka mampu sulit untuk ditangkap, begitu ditangkap, tidak akan ada kekhawatiran lagi, orang-orang di belakang mereka tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan mereka. Tapi, Huang Funan hendak berbicara untuk membujuk Xiao Yan, tapi Xiao Yan berkata secara langsung dan tegas. Tidak ada tapi, aku sudah mengambil keputusan. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Jika kamu punya waktu sesedikit ini, mengapa tidak memikirkan lebih jauh tentang cara menyerang Menara Wanhua? Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan,
Huang Funan dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Xiao Yan pandai dalam segala hal, tapi ini adalah satu-satunya. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya, meskipun dia telah membuktikannya berkali-kali sebelumnya. Pilihannya benar, tetapi jika dia berjalan terlalu banyak di malam hari, dia akan selalu bertemu hantu. Jika dia mengambil risiko seperti ini, sekali dia gagal, dia mungkin akan langsung mati. Melihat ekspresi Huang Funan dan yang lainnya, Xiao Yan tahu bahwa mereka pasti memarahinya lagi secara diam-diam. Melihat ekspresi seperti sembelit di wajah mereka, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Apa, kalian semua mengira aku akan mati? Jangan khawatir, aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Kamu belum cukup berbuat, Huang Funan bergumam dengan suara rendah. Mendengar gumaman Huang Funan, Xiao Yan tertawa canggung. Hehe, kekayaan dan kehormatan mencari kemenangan dalam bahaya. Selain itu, saya sudah menemukan cara untuk merobohkan menara Wanhua tanpa membiarkan mereka menang. Solusi kami. Oh, mata Huang Funan langsung berbinar saat mendengar ini. Apa yang bisa saya lakukan? Katakan padaku. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan semua kepala ini berkumpul. Xiao Yan menunjuk ke peta dan mulai berkata, kamu tidak melihatnya, kita bisa melakukan ini. Saat Xiao Yan sedang berbicara, Huang Funan dan Tuo She terus mengajukan pertanyaan dan saran mereka sendiri. Mereka bertiga berbicara dengan sangat cepat. Anda berbicara satu sama lain, dan tidak ada orang lain yang sempat menyelam membakar dupa, mereka membuat rencana akhir. Si Kong Ming yang menyaksikan diskusi mereka dari samping akhirnya paham kenapa mereka bertiga mampu menyapu bersih musuh sampai ke tempat mereka berada saat ini rukun. Mereka jelas tahu bahwa keputusan Xiao Yan bukanlah yang terbaik. Tetapi mereka tahu bahwa keputusan Xiao Yan tidak dapat diubah, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk membantunya dengan sepasang teman yang saling jatuh cinta. Mengapa khawatir tentang kegagalan hal-hal besar? Mereka mengatakan bahwa target pertama mereka adalah kota tempat menara Wanhua berada, yang pernah berinteraksi dengan istana Tianlang. Kota ini disebut Liaocheng, berukuran kota. Tapi karena dikelilingi pegunungan dan sungai, kondisi budayanya sangat bagus sehingga menarik banyak orang untuk menetap di sini, mendorong perkembangan ekonomi tempat ini. Meski rencananya sudah rampung, mereka tidak langsung menyerang gedung Wanhua, melainkan menyewa rumah di seberang gedung Wanhua. Setiap hari mereka berganti orang untuk memantau setiap pergerakan gedung Wanhua, terutama aulanya. Xiao Yan juga mengubah identitasnya, membeli toko sebagai orang asing, dan membuka cabang pertamanya untuk mencegah Wanhua Lou menyadarinya. Xiao Yan tidak melakukannya. Kata Yan Meng langsung ditampilkan, tetapi diubah menjadi lebih misterius. Nama Paviliun Qianji. Kemunculan Paviliun Qianji langsung menarik banyak perhatian. Paviliun Qianji ini terutama menjual obat mujarab dan senjata, dan yang lebih penting, obat mujarab dan senjata mereka lebih kuat daripada Wanhua Lou yang jauh lebih murah keluarga, dan harga terus naik. Namun, karena kekuatan misterius di balik Wanhua Lou, tidak ada yang berani membuat masalah dengan mereka. Sekarang saya melihat seseorang akhirnya secara terbuka melawan mereka. Semua orang senang, mereka lebih tertarik untuk menyaksikan keseruannya dan ingin melihat berapa lama Paviliun Qianji yang baru dibuka bisa tetap buka. Qianjige telah menarik banyak pelanggan dengan keunggulan harga absolutnya. Karena baru dibuka, banyak orang yang tidak terlalu yakin dengan kemanjuran obatnya. Namun, setelah teruji oleh waktu, ramuan Qianjige telah terbukti efektif. Ini bahkan lebih baik daripada Wanhua Lou, yang membuat Paviliun Qianji sangat populer di seluruh kota Liaocheng. Ditambah dengan obat penyembuhan berefisiensi tinggi yang mereka jual, mereka menarik banyak sekali penggemar. Tentu saja, alasan dibalik booming bisnis Paviliun Qianji adalah Xiao hasil dari Yan, Tuo She dan Huang Tingyu memurnikan ramuan siang dan malam. Popularitas Paviliun Qianji menyebabkan menara Wanhua kehilangan banyak bisnis, dan juga membuat menara Wanhua merasakan krisis. Pemimpin menara Wanhua di sini bernama Cao Jing, seorang yang abadi. Dia telah mengambil alih gedung Wanhua ini sekitar selama beberapa dekade. Meskipun dia tidak memiliki prestasi besar, dia tidak pernah melakukan kesalahan besar. Dia telah bertanggung jawab atas pengangkutan batu api selama beberapa tahun. Saat dia mengumpulkan kumpulan batu api lainnya, setelah menyerahkan batu roh, dia bisa naik satu level, tapi sekarang dia melihat Paviliun Qianji yang tidak dikenal datang untuk bersaing dengan mereka dalam urusan bisnis. Dari mana asal-usul Paviliun Qianji ini?
Beraninya kamu bersaing secara terbuka dengan kami dalam urusan bisnis. Paviliun Qianji ini juga muncul secara tiba-tiba. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Siapa master paviliunmu? Kudengar itu adalah seseorang bernama Yan Xing, tapi orang ini sepertinya muncul tiba-tiba. Segalanya sebelumnya kosong. Itu normal. Jika seseorang berani melawan kita secara terang-terangan, itu akan menjadi tidak normal jika dia tidak melakukan persiapan. Dilihat dari perilakunya, dia seharusnya bukan orang yang memiliki latar belakang. Dalam hal ini, periksalah semua orang bernama Yan Xing yang tinggal di orang Liao Cheng, dan kemudian semuanya. Jernih. Keesokan harinya, saya mendengar bahwa pembunuhan telah terjadi di Liao Cheng. Semua orang yang bernama Yan Xing di kota itu meninggal dalam semalam, bahkan mereka yang bermarga Yan, dan mereka yang memiliki nama Yan atau Xing. Orang-orang pun tidak luput, namun perilaku seperti itu tidak menghalangi kebangkitan Paviliun Qianji. Sebaliknya, justru membuat orang panik, dan mereka pergi membeli ramuan dan senjata untuk menyelamatkan hidup mereka, yang selanjutnya meningkatkan bisnis Paviliun Qianji tidak pernah diharapkan. Setelah beberapa bulan persiapan dan jongkok, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya mengetahui pola tindakan Cao Jing, pemimpin Paviliun Wanhua. Malam sebelum Cao Jing hendak mengantarkan batu roh api ke tempat misterius itu, Xiao Yan dan rombongannya menyerang menara Wanhua. Malam itu, bulan gelap, angin kencang, dan hujan ringan. Cuaca ini sangat cocok untuk membunuh orang. Xiao Yan dan yang lainnya semuanya mengenakan pakaian malam hitam, mengenakan topeng dan menutupi wajah mereka, memegang pedang tajam seragam di tangan mereka, dan menutupi seluruh menara Wanhua dengan lonceng emas untuk mencegah mereka melarikan diri atau kata-kata bantuan menyebar. Mereka diam-diam mendarat di atap gedung Wanhua. Dengan isyarat Xiao Yan, mereka memulai pembunuhan malam ini. Pada awalnya, mereka bahkan tidak bereaksi. Mereka sudah kehilangan akal ketika tidak bereaksi. Namun gerakan sebesar itu masih menarik perhatian Cao Jing. Namun, lawan Cao Jing hari ini adalah si Kong Ming, yang menduduki peringkat kelas abadi dirinya sendiri, tapi karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam menyempurnakan alkimia akhir-akhir ini, dan dia perlu membuat keputusan cepat malam ini, tugas ini diberikan kepada si Kong Ming. Hujan di luar semakin deras, tapi pertempuran di dalam akan segera berakhir. Seluruh menara Wanhua dipenuhi mayat dan darah mengalir ke sungai. Xiao Yan hampir orang-orang mencuci gedung Wanhua dengan darah, dan tidak ada yang selamat. Mereka juga menjarah semua harta di gedung Wanhua, dan kemudian membakar gedung Wanhua dengan api. Itu tidak bisa memadamkan api Xiao Yan yang sebenarnya. Keesokan harinya, ketika orang menemukannya, menara Wanhua telah terbakar menjadi abu. Pasukan lokal datang untuk membersihkan tempat kejadian. Sebanyak 53 mayat ditemukan dari reruntuhan, dan semua harta karun di menara Wanhua hilang terbang jauh, sehingga kejadian tersebut akhirnya digolongkan sebagai kasus perampokan dan pembunuhan. Untuk sementara waktu, semua orang membicarakan insiden menara Wanhua. Semua orang berspekulasi tentang siapa yang begitu berani dan berani menyerang menara Wanhua secara terbuka. Meskipun Paviliun Qianji mendapat manfaat paling banyak dari insiden ini, tidak ada yang menetapkan target di atas apalagi Paviliun Qianji baru saja didirikan, tidak ada kekuatan untuk menghadapi menara Wanhua. Kalaupun harus ditangani, menara Wanhua harus berurusan dengan Paviliun Qianji. Jika Paviliun Qianji dibakar hari ini, pembunuhnya pasti menara Wanhua, tapi sekarang menara Wanhua yang terbakar. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan percaya bahwa Paviliun Qianji memiliki kemampuan yang begitu besar untuk menghancurkan menara Wanhua. Jadi setelah menara Wanhua dihancurkan, Paviliun Qianji mengambil kesempatan untuk berkembang pesat, membuka beberapa toko kecil di Liao Cheng, dan secara terbuka merekrut alkemis, pemurni senjata, dan berbagai staf penjualan. Mereka bahkan membeli tempat asli gedung Wanhua dan membangun tokonya. Namun, pembakaran menara Wanhua menarik perhatian orang-orang di atas menara Wanhua, yang mengirimkan bawahannya untuk menyelidiki masalah tersebut. Paviliun Qianji, yang paling diuntungkan dan lahir begitu saja, tentu saja menjadi fokus penyelidikan, setelah sekian lama diselidiki, namun tidak ada yang ditemukan. Sebaliknya, luka di tubuh Cao Jing menarik perhatian mereka. Menyegel tenggorokannya dengan pedang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, setidaknya sekuat seorang immortal, atau bahkan seseorang di kelas immortal. Tapi mengapa orang sekuat itu menyerang menara Wanhua tanpa alasan?
Apakah itu dendam pribadi terhadap Cao Jing atau ditujukan pada Menara Wanhua? Sulit untuk mengatakan semua ini, tetapi penemuan ini menghilangkan kecurigaan Paviliun Qianji. Siapakah orang yang begitu kuat di Paviliun Qianji yang begitu kecil? Setelah beberapa penyelidikan di Menara Wanhua, targetnya dikunci pada makhluk abadi yang memiliki dendam pribadi terhadap Cao Jing sebelumnya, dan perintah buronan dikeluarkan tunjukkan pada mereka konsekuensinya. Saudara Yan, cepat keluar, cepat keluar. Hari itu, Xiao Yan baru saja selesai berlatih ramuan dan hendak mulai berlatih ketika dia mendengar panggilan keras Huang Funan dari luar pintu. Kemudian dia hanya mendengar suara, bang, dan pintu tiba-tiba dibuka oleh Huang Funan dari luar. Melihat Huang Funan memegang selembar kertas, dia datang dengan wajah bahagia. Saudara Yan, tahukah kamu? Segalanya seperti yang kamu harapkan. Mereka sama sekali tidak mencurigai kita. Lihat, pemberitahuan buronan sudah keluar. Saat dia mengatakan itu, Xiao Yan mengulurkan tangan untuk mengambil pemberitahuan buronan yang diserahkan oleh Huang Funan dan membacanya sebentar. Orang ini sangat tidak beruntung, tapi meski begitu, kami tetap tidak bisa menganggap entengnya. Paviliun Qianji masih terus berkembang dengan mantap seperti sebelumnya. Sekarang kita punya uang, saya harus memanfaatkan waktu untuk berkembang di luar. Saya akan membentuk aliansi yang lain dengan Liao Cheng sebagai pusatnya dan sepenuhnya melarang Menara Wanhua di masa depan. Haha, aku tidak melihat betapa ambisiusnya kamu, tapi aku menyukainya. Huang Funan tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, inilah mengapa dia suka bersama Xiao Yan, karena tidak akan pernah ada kekurangan gairah di sekitarnya. Dia bersemangat ketika memikirkan tentang harta yang dia rampas dari Menara Wanhua, tapi hanya melihatnya saja sudah membuat darahnya mendidih. Sekarang harta karun ini telah menjadi dana pengembangan pertama Paviliun Qianji, dan pasti akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Itu membuatku bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dan di antara harta karun yang dikumpulkan dari Menara Wanhua, terdapat juga buku rekening rahasia, yang mencatat jumlah dan lokasi batu roh api yang diserahkan setiap kali menyerahkannya satu tingkat pada satu waktu. Baru beberapa tahun yang lalu metodenya diubah menjadi mengirim batu roh api ke tempat rahasia di pinggiran kota, dan kemudian mengirimkannya dari tempat rahasia itu tahu kecuali Cao Jing, tidak ada orang lain yang mengenali siapa atasannya, dan kontaknya hanya satu arah. Tempat ini adalah tempat rahasia yang diketahui Xiao Yan sebelumnya. Sekarang sepertinya jika kamu ingin mengetahui keberadaan batu roh api lebih jauh, kamu hanya bisa mencarinya dari tempat rahasia itu. Awalnya kamu ingin menghindari tempat itu dan berhadapan langsung dengan Menara Wanhua, tapi kamu tidak menyangka untuk mengambil jalan memutar. Lingkaran itu akhirnya kembali ke sini. Hati-hati dalam segala hal, fokus pada stabilitas, jangan bertindak terlalu tergesa-gesa, sekarang kita harus tetap bersikap rendah hati. Xiao Yan menginstruksikan, mereka dapat berkembang sekarang, tetapi mereka harus tetap bersikap rendah hati, jika tidak mereka akan ditembak terlebih dahulu. Orang-orang di Menara Wanhua tidak bodoh. Anda bisa mengetahuinya segera setelah Anda memikirkannya. Dimengerti. Jangan khawatir, serahkan padaku. Huang Funan mengangguk dan berjalan keluar ruangan. Dia tahu bahwa yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang adalah istirahat dan berlatih. Dia sekarang yang harus dilakukan adalah bekerja keras untuk membantu Paviliun Qianji berkembang keluar. Jika Tuosi tidak melakukan apapun, beban dari hal-hal ini akan menjadi tanggungannya. Setelah beberapa hari istirahat, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya merekrut beberapa alkemis. Karena mereka adalah kekuatan baru, beberapa orang tidak berani bergabung secara gegabah, namun beberapa orang tidak dapat menahan godaan keuntungan dan datang untuk bergabung dengan Paviliun Qianji. Bagaimanapun, pengajaran alkimia adalah industri yang menghabiskan banyak uang. Sebelum Anda menjadi terkenal, Anda harus mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Dengan para master alkimia yang ingin bergabung, beban Xiao Yan jauh lebih ringan, dan dia punya waktu untuk menanyakan tentang Paviliun Qianji. Harus dikatakan bahwa selain sangat berbakat dalam budidaya, Huang Funan juga sangat pandai mengelola kekuatan. Hanya dalam beberapa hari, seluruh Paviliun Qianji langsung berubah tampilannya, dan telah sepenuhnya menggantikan posisi aslinya Menara Wanhua di Liao Cheng, dan ada kecenderungan orang untuk mengungguli orang lain. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, Xiao Yan hampir tidak bisa mengenalinya. Kubilang Huang Funan, kamu bisa melakukannya. Ini baru beberapa hari, tapi banyak hal telah berubah. Jika kamu tidak membawaku ke sini, aku tidak akan berani mengakuinya.
Huang Funan mengajak Xiaoyan mengunjungi paviliun Qianji yang baru. Setelah pembangunan beberapa hari ini, paviliun Qianji kini telah merekrut ratusan peserta magang. Huang Funan akan menggunakan peserta magang ini untuk mengumpulkan intelijen di berbagai tempat di masa depan menjadi pusat intelijen yang ditutupi dengan penjualan pil dan senjata. Lagi pula, jika mereka menjadi musuh Menara Wanhua di masa depan, keakuratan intelijen akan sangat penting dunia. Namun pesatnya perkembangan paviliun Qianji telah menarik perhatian sebagian orang. Saya mendengar bahwa kekuatan bernama paviliun Qianji muncul baru-baru ini. Di sebuah ruangan sederhana dan kuno, seorang lelaki berpakaian sederhana sedang duduk di dalamnya, dan di belakangnya berdiri seorang lelaki merendahkan diri dengan pakaian mewah. Ya, Tuan Tanah, di permukaan mereka tidak ada hubungannya dengan Menara Wanhua kita, tapi mereka menekan Menara Wanhua di mana-mana. Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk memberi mereka pelajaran? Pria berpakaian mewah itu berkata dengan tegas. Tahukah kamu siapa di balik paviliun Qianji ini? Bagaimana dengan ini? Para murid telah mendengar sedikit tentang itu. Sepertinya seseorang bernama Yan Xing, tapi saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Haha, apa itu Yan Xing? Orang itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan, itu dia. Tampaknya anak laki-laki itu telah berhasil menyusup ke interior mereka. Sepertinya semuanya berjalan sesuai rencanamu, pemiliknya. Tapi ada sesuatu yang tidak jelas bagi muridnya. Menara Wanhua ini terbuka dengan baik, kenapa? Apakah kamu harus menghancurkannya? Mendengar pertanyaan orang tersebut, pria berpakaian sederhana itu tidak langsung menjawab, melainkan bertanya. Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Dia, orang yang berdiri di belakangnya tertegun, dan kemudian langsung bereaksi. Sejak dia bertemu Xiaoyan dan yang lainnya terakhir kali, dia diam-diam mengamati keberadaan Xiaoyan dan yang lainnya, ancaman. Niatnya menghancurkan, kau tahu. Hancurkan, haha, aku sangat berharap dia akan menghancurkannya. Murid tidak begitu mengerti maksudmu. Jika elang muda selalu dilindungi oleh sayap elang, maka ia tidak akan pernah menjadi elang yang terbang tinggi di angkasa. Terkadang elang muda perlu ditendang dari tebing. Kalau bisa memanjat, ia bisa terus bergerak maju. Jika saya tidak bisa memanjat, lalu apa gunanya dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu lagi. Paviliun Qianji. Setelah beberapa bulan istirahat, paviliun Qianji telah berkembang menjadi beberapa kota di sekitarnya. Meskipun Menara Wanhua masih ada di sana, sekarang bukan waktunya untuk menyerang Menara Wanhua lagi, dan Menara Wanhua orang-orang sepertinya sudah mengetahui tujuan paviliun Qianji, sehingga keduanya bertempur secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Namun, paviliun Qianji selalu memamerkan taktiknya dan tidak berniat melawan, dan fokus pada pengembangan kekuatannya sendiri. Pada awalnya, masyarakat tidak terlalu optimis dengan paviliun Qianji. Kemudian, paviliun Qianji secara bertahap bersaing dengan Menara Wanhua dengan keunggulan harga absolutnya. Namun, Menara Wanhua tidak mau kalah dan mulai menurunkan harga secara signifikan, untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah sikap para atasan. Setiap kali penanggung jawab Menara Wanhua melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib, para atasan selalu berkata, jangan khawatirkan mereka. Meski atasan mengatakan tidak perlu mengkhawatirkannya, namun mereka tidak berani mengabaikannya. Jika tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan atasan setiap tahun, pada akhirnya mereka akan dimarahi. Sikap atasan yang tidak jelas membuat mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Dulu, ketika saya bertemu pesaing seperti ini, selalu ada satu kata, bunuh. Kali ini, mereka mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu, jadi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan paviliun Qianji. Mereka terlalu bertangan besi. Jika mereka merusak rencana di atas, mereka akan mati terlalu lembut dan mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Dia juga meninggal, yang membuat semua Master Aula sangat bingung. Pada akhirnya, setelah berdiskusi, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan cara yang sah untuk menangani paviliun Qianji ini. Meskipun ini kurang efektif, itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Sikap seperti itu membuat Huang Funan memanfaatkan kesempatan itu. Yang paling dia takuti adalah Wanhua Lou akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian dia tidak punya pilihan. Tapi sekarang, dia adalah yang terbaik dalam peperangan bisnis, jadi Qian Jige memanfaatkannya kesempatan untuk memperluas keluar. Ketika paviliun Qianji hampir mencapai jalurnya,
Rencana untuk menyerang tempat misterius itu berjalan sesuai rencana lagi. Pada hari ini, Xiao Yan dan yang lainnya menyamar lagi dan diam-diam datang ke tempat misterius itu dibangun di gurun pasir, tapi di lautan luas. Jika bukan karena informasi yang dapat dipercaya, siapa sangka ada tempat seperti itu yang tersembunyi di lautan tak berujung ini. Melihat lautan luas ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan hari-hari di dasar laut ketika dia pertama kali datang ke provinsi Changshuan, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Xiao Yan, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Keanehan Xiao Yan langsung disadari oleh Suner. Biasanya Xiao Yan jarang teralihkan perhatiannya saat tidak ada yang bisa dilakukan memikirkannya, dia kecemburuan di hatinya sedikit terbalik lagi. Entah kenapa, dia selalu merasa khawatir tentang untung dan rugi akhir-akhir ini, dan dia selalu merasa ada orang di sekitarnya, tapi dia tidak bisa menemukannya, hampir sedikit gugup. Hah? Xiao Yan disela oleh pertanyaan Suner. Dia melirik ke arah Suner dan tahu dari ekspresi Suner bahwa ada yang salah dengan suasana hati. Suner tahu apa yang dia pikirkan dengan setiap gerakan dan ekspresi yang dia buat, lalu dia meraih tangan kecil Suner dan berkata, "Berhentilah memikirkannya, aku baru ingat ketika aku pertama kali datang ke sini untuk mencarimu, ketika aku berada di bawah laut. Hiduplah sebentar saja, tidak lebih." Mendengar penjelasan Xiao Yan, Suner merasa sedikit lebih baik. Dia merasa dirinya menjadi sedikit berkurang akhir-akhir ini. "Aku belum pernah ke dalam air. Apakah kita akan bertarung di laut?" Huang Funan berkata dengan takut-takut. Awalnya dia mengira itu bukan apa-apa, tapi ketika dia datang ke sini dan melihat laut, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit ketakutan. "Yah, walaupun kemampuan airnya lumayan bagus, itu hanya di sungai. Aku ingat kakekku sering mengajakku menangkap ikan di laut," kata Huang Tingyu bangga sambil membusungkan dada. Melihat Huang Tingyu mengatakan ini, Huang Funan tidak lagi takut. Betapapun takutnya dia, setidaknya di permukaan, dia menegakkan punggungnya dan berkata, "Siapa bilang aku takut? Aku tidak takut." Saudara Xiao melihat ke perairan dan mau tidak mau berkata dengan cemas, "Wilayah perairan ini sepertinya adalah wilayah keluarga Beluga. Keluarga Xiao kami dan keluarga Beluga selalu memiliki permusuhan. Meskipun sudah banyak mereda dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih tidak cocok. Aura keluarga Xiao di tubuhku terlalu kuat, aku masih tidak bisa turun. Kamu harus hati-hati, jika tidak bisa, segera evakuasi untuk memprovokasi keluarga Paus Putih. Mereka adalah salah satu makhluk paling ganas di dasar laut. Karena orang-orang itu dapat mengatur tempat untuk menyimpan batu roh api di dasar laut, itu berarti mereka pasti telah mencapainya. Ada kesepakatan dengan klan Paus Putih, jadi kamu harus berhati-hati. Senior Sikong, keselamatan junior ini bergantung padamu." Sikong Ming mengangkat tangannya dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Wilayah perairan ini sangat luas. Mungkin kita tidak akan bisa bertemu dengan Beluga sama sekali. Jangan khawatir, dengan penampilanmu saat ini, meskipun kita bertemu dengan mereka, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Saya dapat mengenali bahwa Anda berasal dari keluarga Xiao, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir." Mendengar saudara Xiao mengatakan bahwa ini adalah wilayah klan Paus Beluga, Xiao Yan merasa lega. Untungnya, itu adalah klan Paus Beluga. Jika wilayah klan Paus Pembunuh datang, itu akan merepotkan perjalanan bawah laut ini bisa dilakukan. Tidak bisa bertemu teman lama itu lagi. Akhirnya, setelah berdiskusi, saudara Xiao dan Tuosi tetap berada di pantai siap untuk merespons dan memblokir bala bantuan yang mungkin tertarik. Saudara Xiao, saya kira, merasa tidak nyaman untuk pergi ke air karena hubungannya dengan keluarga Paus Putih, dan Tuosi jika menyerah, itu murni karena masalah fisik. Meskipun Tuosi tidak mengatakannya, Xiao Yan tahu betul di dalam hatinya bahwa api dan air adalah dua benda yang saling bertentangan. Jika Tuosi jatuh, dia pasti akan terpengaruh oleh air laut dan kekuatannya akan sangat berkurang. Daripada melakukan ini, lebih baik tetap di pantai. Jadi Xiao Yan menawarkan untuk membiarkan Tuosi tinggal di pantai dan berteman dengan saudara Xiao. Semua orang selalu mematuhi keputusan Xiao Yan secara langsung, jadi mereka tidak banyak bertanya. Selain itu, wajar jika meninggalkan satu orang di pantai untuk menjaganya jika terjadi kejadian yang tidak terduga, jadi semua orang tidak terlalu banyak berpikir tentang itu. Namun, saudara Xiao sedikit terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Masuk akal bahwa air itu berbahaya, dan satu orang lagi dapat memberikan jaminan lebih.
Jika auranya tidak terlalu jelas, dia tidak akan pernah tinggal di pantai, akan sendirian di pantai. Tidak ada gunanya meninggalkan Tuo She yang lain. Xiao Yan tidak akan memahami kebenaran ini. Berbicara tentang Tuo She, sejak pertama kali dia bertemu Tuo She, dia merasa ada yang tidak beres dengan Tuo She. Energi atribut api di tubuhnya terasa agak terlalu berat, auranya selalu membuat kakak Xiao merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah secara spesifik. Jika dia tidak patuh pada Xiao Yan, kakak Xiao pasti akan mengujinya. Tapi karena ini adalah keputusan Xiao Yan, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Dia percaya bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan dia selalu punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Berbicara kembali dengan Xiao Yan dan yang lainnya, di antara Xiao Yan dan yang lainnya, dapat dikatakan bahwa hanya Huang Funan yang belum pernah ke laut. Setelah mereka terjun ke laut, saat mereka menyelam semakin dalam, Huang Funan merasakan hal itu, tekanannya menjadi semakin berat, begitu berat hingga dia hampir tidak bisa bernapas, namun untungnya dengan bimbingan Huang Tingyu dan kekuatan Huang Funan sendiri, dia berhasil bertahan. Xiao Yan menyarankan agar Huang Funan kembali ke pantai, tapi dia menolak untuk kembali bahwa dia tidak bisa membiarkan Huang Tingyu meremehkannya. Xiao Yan tahu apa yang dimaksud Huang Funan. Awalnya tidak banyak orang. Jika dia naik, akan ada lebih sedikit orang yang tersedia, jadi dia telah bekerja keras untuk mengatasi tekanan besar yang ditimbulkan oleh air di sekitarnya. Lambat laun, mereka akhirnya menyelam ke dasar laut. Mengikuti cahaya yang tidak terlalu terang di dasar laut, mereka akhirnya melihat dengan jelas raksasa yang dibangun di dasar laut ini. Wow, apakah mereka begitu kuat? Mereka bisa membangun istana yang begitu indah di bawah laut. Huang Funan hanya bisa menghela nafas dalam ventriloquy. Memang benar, jika istana di depan mereka berada di atas tanah, mereka mungkin tidak akan melihatnya, tapi ini berada di dasar laut. Dikelilingi oleh air laut yang padat, dan beberapa ikan sesekali berenang melewatinya seperti ini saja. Itu seperti istana naga di bawah laut, dan Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka. Saat Xiao Yan dan yang lainnya muncul di sekitar istana, mata-mata telah menemukan mereka. Tempat ini terletak di laut dalam, dan hampir jarang manusia datang, apalagi begitu banyak orang yang muncul sekaligus. Siapa yang datang? Sebutkan namamu. Saat dia berbicara, 5 atau 6 orang yang memegang tombak berenang keluar dari istana dan bertanya pada Xiao Yan dan yang lainnya dengan nada mengancam. Adik kecil ini, silakan masuk dan beritahu saya, dan kami akan mengatakan bahwa barangnya akan sampai ke rumah Anda. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah mereka dan mengucapkan kata-kata yang telah dia pikirkan sebelumnya. Begitu mereka mendengar barang datang ke pintu, para penjaga segera mengerti. Mereka sudah lama berjaga di sini dan tahu keberadaan seperti apa itu, tidak berani membiarkan mereka masuk dengan gegabah. Barang apa? Dari mana asalmu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Xiao Yan menjawab, kami dari Liao Cheng. Anda mungkin tidak tahu bahwa Cao Jing dibunuh beberapa waktu lalu, tapi penanggung jawabnya belum diputuskan, jadi atasan mengirim kami untuk mengirimkan barangnya terlebih dahulu. Mereka menatap wajah Xiao Yan beberapa saat tetapi tidak dapat melihat apapun. Mereka berada di tempat terpencil dan memiliki informasi yang relatif sedikit. Umumnya, jika ada situasi, mereka hanya akan berbicara langsung dengan manajer mereka. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tahu, tapi saat Xiao Yan bilang dia punya hidung dan mata, sepertinya dia tidak berbohong. Oke, kalian tunggu di sini, saya akan masuk dan memberi tahu kalian. Karena itu, satu orang masuk dan berbalik untuk melapor, sementara sisanya terus melihat ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Saat pria itu berbalik, Xiao Yan mengedipkan mata ke arah Huang Funan dan yang lainnya. Mereka segera mengambil tindakan, masing-masing, menutup mulut dan menyekal leher mereka. Gerakan mereka sangat terampil sehingga orang yang tidak tahu mengira mereka adalah pembunuh, sedangkan untuk kelahirannya, seluruh prosesnya bersih dan rapi, bahkan tidak ada waktu untuk mengucapkan seruan. Namun fluktuasi air laut tetap menarik perhatian orang yang masuk untuk melapor. Begitu dia berbalik, sebelum dia melihat pemandangan di depannya, dia hanya melihat bayangan hitam berkedip di depannya, lalu sebuah tangan besar menutup mulutnya, lalu hanya terdengar bunyi, klik, dan suara lehernya patah, dan tubuh lelaki itu seketika lemas. Kemudian Xiao Yan dan yang lainnya menyeret mereka ke tempat tersembunyi dan mengenakan pakaian mereka. Sambil berganti pakaian,
Si Kongming membuat beberapa topeng kulit manusia dengan sangat cepat pesulap, juga ahli dalam penyamaran. Dengan bantuannya, tingkat keberhasilan mereka menjadi lebih tinggi. Di antara orang-orang ini, hanya Xiao Yan yang tidak memakai masker kulit manusia. Dia tidak perlu memakai benda itu. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan bisa mengubah penampilannya dengan bebas, semua orang akan terkejut setiap kali melihatnya yang tidak menyuruh mereka berlatih. Mereka benar-benar ingin melatih kondisi yang diperlukan untuk keterampilan ini. Karena Xiao Yan tidak memakai topeng dan lebih otentik, dia memimpin semua orang ke dalam istana dengan anggun. Mereka berpencar dan berkeliaran di sekitar istana, mungkin karena letaknya di bawah laut terlalu ketat. Kecuali beberapa orang yang mereka temui di pintu, mereka tidak bertemu orang lain. Xiao Yan dan Suner datang ke tempat yang mirip dengan aula utama bersama-sama. Ada pintu tertutup di atas aula utama, tapi di luar pintu samar-samar terdengar suara orang berbicara di dalam sudah cukup bagi Xiao Yan untuk mendengarkan. Apa? Cao Jing sudah mati. Siapa yang melakukan pembunuhan itu? Aku juga tidak tahu. Para petinggi sedang menyelidiki masalah ini. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa penghubungmu mulai sekarang adalah orang ini. Informasi dan potret orang ini ada di sana. Perhatikan baik-baik. Selain dia, tidak ada yang boleh mempercayainya. Dikatakan bahwa Anda harus diam selama periode ini. Seseorang mungkin telah menargetkan Anda, jadi di masa depan, pembayaran bulanan akan diubah menjadi setiap 6 bulan sekali tetap tidak berubah. Jika tidak ada masalah besar, semua akan dibayar. Anda tidak diperbolehkan keluar tanpa izin. Oke, kurir, saya mengerti, silakan kembali dan bicara ke atas. Siapa di luar? Masuk ke sini. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yan merasakan kekuatan isap datang darinya, menyeret tubuhnya dengan cepat menuju aula utama. Sambil merasakan kekuatan isap, Xiao Yan mendorong Suner menjauh dengan telapak tangannya, berhasil melepaskan belenggu hisap ini. Bentak, Xiao Yan langsung terlempar ke aula oleh kekuatan hisap ini. Setelah memasuki aula, Xiao Yan langsung berlutut di tanah. Tubuhnya masih gemetar, dan kepalanya terkubur begitu rendah hingga hampir tidak masuk ke dalam tanah. Untungnya, Suner lolos. Ayong, sedang apa kamu di sini? Kalau kamu tidak menjaga pintu dengan baik, kenapa kamu ada di sini? Setelah mendengar pertanyaan ini, otak Xiao Yan bekerja dengan kecepatan tinggi saat ini. Dia sedang memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan ini dan apa identitas orang di atas. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan berkata dengan gemetar, Saya tidak bermaksud begitu. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa ada seseorang di luar, yang mengaku sebagai penghubung baru Anda dan mengatakan bahwa dia ada di sini dengan sesuatu. Meskipun Xiao Yan secara kasar menilai dari percakapan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan itu seharusnya adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini, Xiao Yan tidak tahu bagaimana cara memanggilnya, jadi dia tidak memanggilnya apapun dan hanya memanggil, kamu. Ini seharusnya benar, bukan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, pria yang duduk di atas aula memandang pria lain yang berdiri di bawah. Dia melihat pria itu mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, pergi dan minta dia masuk. Ya, setelah Xiao Yan menjawab, dia dengan hati-hati keluar dari aula, tidak lupa menutup pintu untuk mereka setelah keluar. Setelah keluar, dia berbelok ke dua sudut dan melihat Huang Funan dan yang lainnya menunggunya di sudut. Melihat begitu banyak wajah asing sekaligus membuat Xiao Yan tanpa sadar terkejut. Jika Huang Funan tidak melakukan tindakan mencemooh, dia mungkin hanya mengambil tindakan. Mereka berjalan sedikit lebih jauh bersama-sama dan merasa tidak dapat mendengar lagi. Lalu mereka bertanya, bagaimana kabarnya? Apa yang dia katakan kepadamu? Xiao Yan tidak menjawab pertanyaannya, tapi berkata dengan ekspresi sedikit panik, jangan tanya apapun sekarang, dengarkan saja aku. Sekarang kamu sudah seperti ini. Tidak bagus, tidak bagus, tidak bagus. Sambil berbicara, Xiao Yan buru-buru masuk dari luar sambil berteriak sepanjang jalan. Begitu Xiao Yan membuka pintu, dia langsung jatuh ke tanah. Melihat Xiao Yan begitu panik, orang-orang yang duduk di aula utama merasa tegang, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Mereka segera bertanya, apa yang terjadi? Di mana orang itu? Bukankah saya meminta Anda untuk menelepon seseorang? Petik 2. He. Xiao Yan terengah-engah, nyaris tidak menopang tubuhnya dengan satu tangan, dan tergagap dengan satu tangan menunjuk keluar. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara,
pria itu bergegas keluar seperti angin, dan orang lain yang dikirim dari atas juga berlari keluar bersamanya, dan kemudian Xiao Yan mengikutinya dengan terengah-engah di belakang mereka. Sesampainya di depan gerbang istana, saya melihat beberapa orang berdiri di sana saling menopang dengan ekspresi kesakitan. Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang yang berpura-pura menjadi Huang Funan berdiri dan berbisik, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi mata kami menjadi gelap, lalu kami tidak tahu apa-apa. Saat kami bangun lagi, keadaannya sudah seperti ini. Melihat pemandangan di depanku, meski aku tidak mengatakannya, aku bisa menebak bagaimana keadaan akan berkembang pada saat itu. Orang yang dikirim dari atas, mendatangi orang yang bertanggung jawab dan berkata, itu sepertinya apa yang dikatakan di atas benar. Kalian di sini, kalian telah menjadi sasaran, jadi berhati-hatilah. Setelah mendengar kata-kata ini, penanggung jawab mengangguk, jika Anda mengincar saya, Anda akan mengincar saya. Saya sudah lama tidak menggerakkan otot-otot saya. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh kepala Tuan Hitam saya. Kirim perintahnya, turun dan cari di seluruh istana, aku tidak yakin kita tidak bisa menemukannya. Ketika mereka mendengar kata-kata Raja Iblis Hitam, Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa sedikit gemetar. Jelas sekali bahwa mereka semua pernah mendengar nama Raja Iblis Hitam. Saya pikir dia dikenal sebagai yang termuda abadi di seluruh dunia abadi. Dia memiliki keterampilan sihir yang tak terduga dan pandai menggunakan racun. Tidak ada yang tahu berapa banyak jenis racun yang dia sembunyikan di tubuhnya, dan tidak ada yang tahu di mana racunnya disembunyikan. Hampir semua orang yang melihatnya meninggal karena racunnya, tetapi tidakkah Anda mendengar bahwa dia meninggal beberapa dekade yang lalu? Kenapa muncul di sini? Tapi hal-hal ini bukanlah hal yang perlu diketahui Xiao Yan dan yang lainnya. Jika hanya ada sedikit dari mereka mungkin tidak akan berani mengambil tindakan saat bertemu dengan Raja Iblis Hitam di kelas abadi. Mereka apalagi yang perlu Anda khawatirkan. Dengan pandangan dari Xiao Yan, mereka segera mengambil tindakan. Xiao Yan dan yang lainnya pergi menyerang orang yang disebut dikirim dari atas, dan orang yang bertanggung jawab diserahkan kepada si Kongming. Apa yang kamu lakukan? Pemberontakan. Melihat orang-orangnya sendiri, ini benar-benar menyerang mereka. Orang yang bertanggung jawab hampir marah. Namun, tidak peduli siapa pihak lain itu, mereka tidak akan takut dengan mantan Pangeran Kegelapan. Ini tampak lebih tenang saat Xiao Yan dan yang lainnya mengepungnya. Kalian hanya ingin menjatuhkanku. Kalau begitu kalian terlalu meremehkanku, kan? Saat dia berbicara, kekuatan kuat dari Dewa Abadi langsung terungkap, Dewa Abadi lainnya. Jika saudara Xiao ada di sini saat ini, peluang mereka untuk menang akan lebih baik, tetapi sekarang mereka mungkin tidak kalah. Xiao Yan telah hidup di bawah laut selama jangka waktu tertentu. Karena tekanan yang sangat besar di dasar laut, kekuatan semua orang akan sedikit banyak terganggu saat ini, terutama Huang Funan tekanan dari lubang. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengisi angka di sini, dan satu-satunya yang benar-benar bertarung adalah Xiao Yan, Huang Tingyu dan Suner. Xiao Yan memukul pria itu dengan meriam yang melonjak. Dia menciptakan gerakan ini di dasar laut, sehingga dia bisa menunjukkan kekuatan aslinya di dasar laut. Dengan gerakan ini, pria itu terlempar ke belakang puluhan meter setelah meluncur keluar. Pria itu tidak melakukan serangan balik pada Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi mengikuti kekuatan pukulannya dan lari keluar istana. Dia akan lari. Hati-hati. Melihat hal tersebut, Xiao Yan langsung mengejarnya, namun ada seseorang yang bergerak lebih cepat darinya. Huang Tingyu muncul di hadapan orang tersebut dalam sekejap dan menatap orang tersebut. Ah! Pria itu dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Huang Tingyu, yang membuat tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat berbalik dan berenang ke arah lain. Mau lari kemana? Suner langsung menghalangi jalannya yang lain. Melihat jalan depan dan belakang diblokir, pria itu memandang Xiao Yan dan tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak terduga. Pria itu tiba-tiba menekuk lututnya dan berlutut tepat di depan Xiao Yan dan yang lainnya dengan suara pop sambil mengatupkan tangan di depan dada. Tolong lepaskan aku. Aku hanya pesuruh. Aku tidak tahu apa-apa, tidak ada apa-apa. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Xiao Yan dan yang lainnya tercengang. Bukankah dia abadi? Jika satu guru abadi bertarung melawan 3 dewa tertinggi, dia seharusnya tidak dirugikan, bukan? Sekalipun kita dirugikan, seharusnya tidak seperti ini, bukan? Bukankah dikatakan bahwa ulama tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dihina? Dia sangat lemah,
Jadi aku penasaran bagaimana dia berkultivasi menjadi dewa abadi. Namun, ini bermanfaat bagi Xiaoyan dan yang lainnya, jadi mereka segera mengikat pria itu. Tidak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya mengikatnya, si Kongming pun mengakhiri pertarungan diikat erat dengan tali peri datang dan tidak bisa tidak memuji kemenangan Xiaoyan ketika dia melihatnya. Tidak buruk, ini berakhir begitu cepat, kekuatanmu meningkat. Xiaoyan dan mereka bertiga mengangkat bahu dengan canggung dan tertawa. Akan sangat bagus jika mereka semua mencapai hasil. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Oke, ayo kita bersihkan medan perang dan bawa mereka ke aula utama untuk persiapan interogasi. Di bawah perintah si Kongming, semua orang mulai bergerak. Namun, yang mengejutkan mereka adalah jumlah orang di seluruh istana hanya sekitar selusin, yang menyedihkan. Mereka menyelesaikannya, tetapi mereka tidak menemukan keberadaan batu roh api tersebut. Lepaskan aku, biarkan aku pergi secepatnya, kalau tidak para petinggi tidak akan membiarkanmu. Siapa kamu? Kamu berani mengikatku? Tahukah kamu siapa aku? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Raja Iblis Hitam di atas aula utama terus mengaum dengan keras. Kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya menjadi kesal dan menemukan sesuatu untuk menutup mulutnya. Mereka merasa bahwa orang lemah lainnya lebih mudah untuk dihadapi, jadi Xiaoyan dan yang lainnya mendatangi pria itu dan berkumpul di sekelilingnya. Ketika mereka melihat sorot mata Xiaoyan dan yang lainnya, kaki pria itu menjadi lemah diikat ke pilar, dia akan berlutut lagi. Aku tidak tahu apa-apa, biarkan aku pergi. Xiaoyan memandang pria ini dan berkata dengan senyum sinis, bukankah kamu diutus dari atas? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa-apa? Katakan padaku apa yang kamu ketahui dan kamu akan terhindar dari rasa sakit darah dan daging. Aku bilang. Pria itu menelan ludahnya dan berkata dengan gemetar, saya hanya seorang nelayan di dekat sini. Saya sering memancing di laut. Beberapa hari yang lalu, seseorang datang kepada saya dan berkata bahwa dia ada urusan dengan saya, dan dia memberikannya kepada saya. Ini adalah deposit yang sangat besar, dan akan ada imbalannya setelah kesepakatan selesai. Bisnis. Bisnis apa? Mereka meminta saya untuk memberi mereka naji dan mengajari saya cara berbicara. Kata-kata yang saya ucapkan semuanya diajarkan kepada saya oleh mereka. Mereka meminta saya untuk menghafalkannya kata demi kata. Mereka bilang sudah hafal. Jika saya melakukan kesalahan, hidupku mungkin dalam bahaya. Aku tidak punya niat untuk datang, tapi godaan yang mereka berikan padaku terlalu besar, jadi aku mengambil risiko dan datang. Setelah mendengar ini, Xiaoyan menoleh dan menatap Huang Funan, matanya penuh kebingungan dan kebingungan. Huang Funan bertanya lagi, kamu adalah makhluk abadi yang bermartabat. Jika kamu tidak diperlakukan sebagai tamu terhormat kemanapun kamu pergi, bagaimana kamu bisa menjadi tamu terhormat? Diperlakukan sebagai tamu di sini. Bagaimana dengan nelayan? Apakah menurutmu kami bodoh? Kata-kata Huang Funan sangat menakutkan pria itu sehingga dia meluncur ke bawah pilar dan duduk lemas di tanah. Tuan abadi apa? Aku hanya makhluk abadi yang lebih rendah. Kekuatan dewa abadi itu diberikan kepadaku oleh orang itu. Dia bersama aku. Ada kekuatan yang tersegel di tubuhku. Dia mengatakan bahwa jika seseorang mencari masalah, tunjukkan saja energi ini dan itu akan menakuti mereka dan menyelamatkan hidupku. Faktanya, aku hanya sedikit abadi. Aku telah di sini sejak saya masih kecil. Saya mencari nafkah dengan memancing, artinya kualitas air lebih baik, tetapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa, jadi mohon bermurah hati dan biarkan saya pergi. Setelah mendengar penjelasan ini, Xiaoyan menutup matanya dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan fluktuasi energi di tubuh pria ini untuk melihat kekuatan aslinya. Dengan perasaan ini, dia menemukan bahwa ada kekuatan lain di tubuhnya yang benar-benar menyegelnya berhenti, dan kekuatan segel ini jelas lebih kuat dari Xiaoyan. Xiaoyan menoleh untuk melihat si Kongming, yang mengangguk padanya, menunjukkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Melihat si Kongming mengangguk, Xiaoyan mengetahui sesuatu di dalam hatinya. Jika dia mengatakannya seperti ini, itu masuk akal. Dia berkata bahwa orang ini adalah makhluk abadi yang bermartabat, bagaimana dia bisa begitu pengecut. Dari sudut pandang ini, kunci permasalahannya masih ada pada Raja Hitam. Xiaoyan mendatangi Raja Iblis Hitam dan melepaskan kain dari mulutnya. Segera setelah kain itu dilepas, Raja Iblis Hitam menoleh. Jangan sia-siakan usahamu,
Aku tidak akan memberitahumu apapun. Xiao Yan tidak banyak bicara, dia tahu bahwa ini benar-benar abadi, dan metode biasa tidak berguna baginya. Dia langsung membalikkan telapak tangannya, dan belati halus muncul di tangannya, menunjuk ke pergelangan tangan iblis hitam itu mati. Darah memercik ke seluruh wajah Xiao Yan, dan telapak tangan berdarah jatuh ke tanah. Melihat Raja Iblis Hitam lagi, melihat tangan kanannya yang patah, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, seolah-olah telah dipotong. Itu tidak sama dengan tangannya. Melihat hal ini, Xiao Yan mengangkat pisaunya dan memotong tangannya yang lain. Xiao Yan mengetahui bahwa Dewa Abadi memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, apalagi memotong dua tangannya kembali lagi nanti. Jadi rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang abadi, apalagi ancaman, tapi Xiao Yan punya caranya sendiri. Setelah memotong kedua tangannya, Xiao Yan mengulurkan tangan ke arah Huang Funan. Huang Funan segera mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Dia mengeluarkan botol dengan sedikit enggan, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan mengatakan kepadanya, "Hati-hati, jangan bunuh aku." "Aku tahu." Xiao Yan memelototinya, lalu mengeluarkan botol dan menuangkan isinya. Saya melihat serangga hitam kecil keluar dari botol. Serangga ini hanya sebesar kacang hijau dan sangat cepat. Jika mereka tidak memiliki penglihatan yang baik, mereka tetap tidak dapat melihatnya menghadapi serangga hitam secara langsung. Pergelangan tangan Raja Iblis yang patah dan masih mengeluarkan darah terbang, dan segera menembus ke dalam tubuhnya dari pergelangan tangan, dan kemudian menghilang. Melihat serangga ini, mata Pangeran Kegelapan melebar dengan jelas. Jelas sekali, dia mengenali serangga ini. Xiao Yan mengocok botol kosong itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harusnya tahu serangga yang baru saja masuk ke tubuhmu. Namanya kutu belalang, disebut juga kutu belalang. Itu sejenis serangga bangkai yang memakan bangkai, setelah itu bertemu bangkai, tidak bisa berhenti sampai mati. Tapi belalang ini berbeda. Belalang ini khusus kami pelihara, jadi tidak memakan bangkai, melainkan hanya memakan daging segar, semakin besar kemungkinannya untuk dimakan di tempat yang akan dimakannya. Di manakah daging paling segar di seluruh tubuh? Tentu saja itu otaknya. Dan tahukah Anda, belalang seperti ini bisa tumbuh puluhan bahkan ratusan kali lipat volumenya, jadi sama sekali tidak ada masalah memakan seluruh otak Anda sebelum mati. Bagaimana dengan itu? Rasakan itu menggeliat di dalam diri Anda. Petik 2. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.